Castle of Black Iron, Chapter 1301 Bab 1302, Sekil secara kebetulan, saat Zhang Tai terbang keluar dari gua gunung. Salah satu dari kapal udara yang melarikan diri telah berlari ke arahnya, yang juga merupakan target dari Ksatria Iblis Sayap. Pesawat itu menembakkan baut uap ke arah Ksatria Iblis Sayap itu. Balista uap tipe sarang lebah dapat menembakkan ratusan baut pada saat yang bersamaan. Baut besar yang ditembakkan oleh balista utama di buritan sama kuatnya dengan tombak berburu paus. Namun, karena perbedaan level yang sangat besar, serangan balik dari anggota kru terlihat sangat lemah. Balista uap tipe sarang lebah dan balista utama mungkin mengancam iblis-iblis di bawah arwah pertempuran, tetapi mereka bahkan tidak bisa mematahkan pertempuran pelindung ki dari para ksatria iblis. Belum lagi ksatria iblis sayap. Tanpa perlindungan ksatria manusia, mustahil kapal udara manusia mengalahkan ksatria iblis sayap yang mendominasi langit. Anggota kru di pesawat itu meraung saat mereka terus menembaki ksatria iblis sayap. Kapten itu sepertinya sudah tahu nasib pesawat ini. Karena itu, ia mengemudikan pesawat terbang ke bawah bumi dengan sudut kemiringan yang besar. Sebelum ksatria iblis sayap menghancurkan pesawat ini, semakin dekat airship ini ke permukaan bumi, semakin banyak anggota kru akan selamat. Ksatria iblis sayap langsung berlari menuju pesawat tanpa menghindar dari baut. Di depan ksatria iblis sayap, ratusan baut berubah menjadi dandelion karena mereka semua diblokir oleh pertempuran perlindungan ki dengan mudah. Ketika sebuah baut besar lebih dari 1 meter lagi ditembakkan oleh balista uap utama datang ke depan ksatria iblis sayap, itu ditepuk oleh ksatria iblis sayap dengan santai. Ketika anggota kru melancarkan putaran pertama serangan ke arah ksatria iblis sayap, mereka berada lebih dari 2000 meter jauhnya, namun, ketika mereka memulai ronde keempat serangan, ksatria iblis sayap itu berada 700 meter dari pesawat. Selain itu, ksatria iblis sayap bahkan tidak kehilangan rambut. Saudaraku, saatnya bagi kita untuk mengorbankan diri demi negara dengan menyemprotkan darah kita ke langit. Seorang perwira militer dari negara Taixia meraung digeladak di buritan saat dia melepaskan pertempuran ki totem, ular raja. Memperbaiki matanya ke ksatria iblis sayap itu, dia menyemburkan mulut darah ke udara sebelum menembakkan bautnya ke arah ksatria iblis sayap itu melalui darahnya sendiri. Itu bukan baut biasa. Ketika baut menembus kabut darah di udara, baut itu menyerap semua darah sekaligus. Pada saat yang sama, itu memancarkan cahaya. Dekat setelah itu terbakar dan berubah menjadi bentuk Phoenix. Phoenix kemudian merentangkan sayapnya dan melaju menuju Night Iblis sayap itu dengan tiba-tiba. Perwira militer ini telah mengaktifkan garis keturunan leluhurnya, oleh karena itu bautnya menjadi sangat istimewa. Ketika Phoenix yang terbakar mencapai lebih dari 100 meter sebelum ksatria iblis sayap akhirnya sedikit mengubah penampilannya, namun tetap mempertahankan rutenya tidak berubah. Ksatria iblis sayap segera meninju keluar pertempuran ki berbentuk kelelawar menuju Phoenix itu. Setelah bertabrakan satu sama lain lebih dari 50 meter di depan ksatria iblis sayap, mereka mengeluarkan api yang ganas dan melawan gelombang ki di udara. Sebelum api menghilang, ksatria iblis sayap telah mempercepat sekali lagi karena segera mempersempit jarak ke 300 meter. Selain itu, ia telah memusatkan perhatian pada perwira militer yang berdiri di geladak di buritan pesawat dengan senyum muram. Setan membenci kekuatan manusia yang paling unggul dalam memanah.
dalam dua perang suci sebelumnya. Pembangkit tenaga manusia di memanah, terutama orang-orang Hua yang telah membangunkan garis keturunan leluhur mereka pasti akan menjadi sasaran setan sayap. Karena dia baru saja mengeluarkan mulut darah, perwira militer Hua tampak pucat. Namun, melihat ksatria iblis sayap mendekatinya dengan niat membunuh penuh. Perwira militer Hua bersiap untuk menembakkan baut lain. Saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara, "Serahkan ksatria iblis sayap ini kepadaku. Anda memiliki garis keturunan leluhur yang baik." Setelah mendengar bahasa Hua ortodoks, perwira militer segera menyadari bahwa itu adalah keterampilan transmisi suara rahasia dari kelompok besar tingkat ksatria. Karena itu, dia menyerah melawan ksatria iblis sayap dengan mengorbankan hidupnya. Zhang Tai bergerak terlalu cepat untuk dikenali oleh perwira militer. Ketika suara Zhang Tai mencapai telinga perwira militer, dia telah tiba di depan ksatria iblis sayap sambil mengangkat tinggi tors hammernya. Sayap ksatria iblis sama sekali tidak memperhatikan Zhang Tai sama sekali. Setelah merasakan bahwa itu seorang ksatria manusia mendekatinya dengan cepat dan hanya puluhan meter darinya, ksatria iblis sayap itu terlalu terkejut karena menggunakan nalurinya untuk memukuli ki pertempuran bergelombang menuju Zhang Tai. Di mata Zhang Tai, gerakan ksatria iblis sayap ini terlalu lambat. Ketika pertempuran ki ksatria iblis sayap itu akan menyentuh tubuh Zhang Tai segera melayang pergi dan datang ke sisi ksatria iblis sayap itu. Setelah itu, dia mengayunkan tors hammer ke sana. Zhang Tai menggunakan kemampuannya sebagai dominator divine, karena itu, ia mencapai kecepatan tinggi dalam sepersekian detik. Pada kecepatan tinggi seperti itu, hammer Thor sebenarnya telah membawa energi besar sebelum diayunkan ke ksatria iblis sayap. Itu sudah merupakan serangan kinetik. Ksatria iblis sayap besi hitam sebenarnya adalah sepotong kue untuk Zhang Tai. Dalam hal ini, bagaimana ia bisa menahan kekuatan destruktif dari serangan kinetik Zhang Tai? Ketika hammer Thor menyentuh ki pertempuran pelindung ksatria iblis sayap, pertempuran pelindungnya ki segera hancur seolah-olah itu serapuh kulit telur. Setelah itu, hammer milik Zhang Thor meledakkan tubuh iblis ksatria sayap, menyemprotkan hujan darah. Di bawah tatapan begitu banyak orang, tidak pantas bagi Zhang Tai untuk merobohkannya dan memindahkannya ke Castle of Black Iron. Dia harus menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Karena itu, dia membunuh ksatria iblis sayap sesegera mungkin. Setelah ksatria iblis sayap ini terbunuh, tidak ada ksatria iblis sayap lainnya yang berburu kapal udara di wilayah udara ini lagi. Oleh karena itu, Zhang Tai langsung terbang menuju wilayah udara di atas kota di kejauhan di mana para ksatria manusia dan ksatria setan bertarung dengan ganas.